Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bih wa barik lana fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim. والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين. Qala al-Imamul Junaid rahimahullah, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban ilal khair wa man fataha ala nafsihi baba niyatin sayyi'ah fatahallahu alaihi sab'ina baban minasyarr fahdhar min dhalik. Perkataan Imam Al-Junaid ini sambung dengan pembahasan yang kemarin, di mana kita diwajibkan, diharuskan menghormati, memuliakan, mencintai para ulama. Jangan sampai kita menghinanya, mencacinya, meremehkannya. Dengan kata-kata aja, kalau tujuannya menghina, meremehkan, dikatakan oleh sebagian ulama hal tersebut bisa menyebabkan kekufuran. Lah ulama tersebut tidak menyatakan hal tersebut kecuali ingin menunjukkan besarnya hak kita yang harus kita jalankan kepada mereka. Dengan mereka, orang yang nggak ngerti menjadi ngerti. Orang yang jauh bisa dekat. Orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad menjadi kenal. Maka itu hal yang besar, bukan hal yang kecil. Itu bukan hal yang biasa, melainkan itu adalah hal yang luar biasa. Intinya ada usaha dari mereka memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ada usaha daripada mereka mengajarkan orang lain. Maka sudah selayaknya yang menghinakan, tidak menghormatinya, meremehkan, merendahkan, bisa menyebabkan ia kufur. Alasannya ulama tersebut karena ia merendahkan, meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, siapapun orangnya harus memuliakan dan mengagungkan hal itu. Dia mau atau tidak mau, dia setuju atau tidak setuju. Kenapa? Sang Pencipta memuliakan dan mengagungkan. Maka siapapun orang atau makhluk harus memuliakan dan mengagungkannya. Nah, karena itu simbol-simbol agama, syiar-syiar agama, kenapa tidak ada yang boleh menistakan, menghinakan, meremehkan?
karena Allah mengagungkannya. Bahkan dijadikan oleh Allah orang yang mengagungkan adalah orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Karena itu kita perlu jaga sikap, jaga adab, dan juga jaga lisan. Tidak mencaci mereka, memfitnah mereka, mengadu domba mereka. Dan bisa kita lihat bagaimana adabnya orang-orang terdahulu kepada para ulama. Dan bagaimana para ulama menanggapi adab yang mereka lakukan kepada mereka. Dan itu masuk di dalam hadisnya Rasulullah, man ahabballah ahabbal Qur'an wa man ahabbal Qur'an ahabbani wa man ahabbani ahabba ashabi wa garabati. Lalu diingatkan di pertemuan kemarin itu, jangan pernah kita meremehkan yang sedikit, yang kecil, dalam kekurangan ajaran, ketidaksopanan. Karena apa? Itu bisa membuat kita melakukan yang lebih besar dan lebih banyak. Karena semua dimulai dari kecil dan dimulai dari sedikit. Ketika kita membuka pintu untuk meremehkan, merendahkan ulama, walaupun itu sedikit kecil, dengan kejadian-kejadian satu atau dua, maka membuat kita membuka pintu yang luas lebar untuk datangnya keburukan-keburukan lain yang kita lakukan kepada mereka. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Junaid, man fataha ala nafsihi babaniya hasanah fatahullah alaihi sab'ina baban ilal khair. Siapa yang membukakan pintu untuk dirinya satu niat kebaikan, maka Allah akan bukakan untuknya 70 pintu menuju kebaikan. Itu menunjukkan gambaran apa? Kecil, sedikit, tapi mendatangkan yang besar, yang banyak. Kita hanya membuka satu pintu kebaikan, satu pintu niat baik kita buka dalam diri kita. Allah akan membukakan untuk kita menuju kebaikan 70 pintu, dibukakan 70 pintu sama Allah untuk kebaikan, menuju kebaikan. Padahal kita masih niat, belum melakukannya, masih niat baik. Kita wujudkan dalam hati kita, dalam diri kita. Allah meresponnya dengan 70 pintu kebaikan, untuk kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa man fataha ala nafsi babaniya sayyi'ah fatahallahu alaihi sab'ina baban minasyarr. Siapa orang yang membuka untuk dirinya pintu niat buruk, maka Allah akan bukakan untuknya 70 pintu keburukan. Nah, dia akan melakukan 70 keburukan. Satu niat buruk timbul dalam hatinya, Allah menjerumuskan dia dalam 70 keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Dengan niat 70 keburukan akan ia lakukan. Nah, karena itu fahdhar min dzalik, hati-hati, awas. Hati-hati, awas. Lalu pembahasan lain. Wa mimma yalzam haqqa wa hafidha hurmata al-walidan. Fayajibu 'alal walad lahumma al-birru wa ta'ah. Al-birru wa ta'ah fima la ma'siyata fihi lillahi ta'ala. Wa ta'atul 'abdi li sayyidihi wal mar'atu li zawjiha
kadzalika fafham fa fil hadits la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kali ini membahas tentang birrul walidain. Ini termasuk hak yang harus diperhatikan, yang harus dijaga. Apa itu? Kedua orang tua. Nah, kedua orang tua itu haknya harus diperhatikan. Kehormatannya harus dijaga. Karena itu wajib bagi seorang anak, laki maupun perempuan, besar kecil, kepada orang tua berbakti dan taat patuh selama tidak bermaksiat di dalam perintahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak harus taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua selama perintahnya orang tua, ajakannya orang tua tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tuanya ahli maksiat, walaupun orang tuanya tidak menjalankan kewajibannya sama sekali kepadanya, sekalipun orang tuanya tidak seakidah dengannya, tidak seagama, tidak seiman dengan dia, maka anak tetap wajib berbakti, wajib taat, selama bukan melanggar, tidak melanggar perintahnya Allah. Ini mau nggak mau, karena perintahnya Allah dalam ayat Al-Quran, wabil walidaini ihsana, kepada orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Dalam ayat yang lain, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Mau akidahnya orang tua belambonteng, ya, mau akidahnya orang tua hitam pekat gelap, anak harus berbakti, anak harus taat kepada orang tua selama perintahnya tidak melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melanggar Allah nggak harus taat, tidak harus nuruti, ya. Tapi penolakannya bukan dengan menentang dan melawan, ya. Walaupun yang diperintahkan adalah maksiat, menolaknya anak bukan dengan menantang melawan. Nggak gelem, udah, ya. Itu kalau sama temen aja kurang ajar, apalagi sama Allah. Lu ini ngajak maksiat, nggak mau. Nah, ya, penolakan itu bukan seperti itu. Nah, lu ini ghira saya. Nah, ghira itu bukan seperti itu juga. Nah, bukan ghira itu harus ngamuk, enggak. Rasulullah nggak pernah seperti itu walaupun ghira. Apakah ada yang lebih cemburu dari Rasulullah ketika agamanya Allah ini dinodai? Nggak ada. Sudah dijelaskan di dalam Maulid Diba itu, lam yagum ahadun li ghadabi. Kalau sudah Rasulullah itu marah karena Allah, nggak ada satupun orang yang menyamai kemarahannya seperti kemarahannya Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah dengan cara membentak? Enggak, tidak membentak Rasulullah, tapi dengan cara lain. Karena apa? Ada tugas, ya, ada tugas menarik minatnya dari dia menentang menjadi menerima. Ya, kalau dibentak, ya nggak mungkin menerima, ya, sulit untuk menerima. Tapi ketika ditentang dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, bakalnya dia akan menerima. Itu yang diajarkan. Ghira
marah, tapi bukan kemudian dengan mencemooh orangnya, menghina orangnya. Itu kepada orang, apalagi anak kepada orang tua. Ya. Orang tuanya ngajak anaknya minum, ngajak anaknya judi, ngajak anaknya maksiat. Ya. Anak nolak, ya. Tapi nolaknya nggak boleh dengan cara kasar, ya. Tidak boleh dengan cacian, hinaan, kata-kata yang buruk, ya, nggak boleh. Ya. Tapi dengan cara yang lembut. Ya. Taatul abad li sayyidih. Taatnya seorang hamba itu kepada sayyidnya. Ya. Ayatnya apa? Kalau budak dia harus patuh taat kepada majikannya, sayyidnya. Ya. Wal mar'a li zawjiha. Istri harus taat kepada suami. Ya. Abad hamba budak tadi itu harus mengikuti apa perintahnya sayyidnya. Sayyidnya suruh mijeti ya mijeti, suruh ngipasi ya ngipasi, suruh lari ya lari, suruh ambil air ya ambil air, ya, suruh loncat-loncat ya loncat-loncat. Ya. Tapi kalau disuruh bunuh diri ya tidak harus ditaati. Ya. Disuruh makan yang diharamkan ya nggak harus ditaati. Ya. Sama dengan istri, suaminya manggil harus datang. Ya. Suaminya suruh senyum ya harus senyum. Suaminya suruh tidur ya harus tidur. Ya. Harus taat kepada suami. Ya. Tapi kalau suaminya suruh melakukan yang diharamkan oleh Allah, nggak harus taat si istri. Ya. Keluar jangan pakai kerudung misalnya, ya. Nggak harus taat. Temui itu orang, ya. Bukan mahramnya, berduaan, ya nggak harus taat. Ya. Ya. Tidak harus taat selama itu adalah maksiat. Ya. Sebagaimana di dalam hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk. Ya, bila mana itu maksiat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti akan dibahas panjang lebar tentang kemuliaan, keistimewaan, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang bisa menjalankan kewajiban kita kepada mereka, menjaga kehormatan mereka. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.